Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari Bapak dan Ibu Manto yang merupakan wali kota Makassar yang merupakan dari PDI. Jadi beliau sebenarnya adalah dari Nasdem yang pindah ke PDI dan itu jadi buat kita heran kenapa dia getol sekali nyerang Girung ya yang mana merupakan aktivis yang getol mengkritik pemerintah sama PDI gitu kan, Jokowi PDI gitu kan. Di sesi ya kembali lagi saya sampaikan di sesi yang mengundang acara di salah satu universitas di Makassar ya, yang mana mengundang dari capres Anies dan Ganjar yang mana semua ingin mendengar bagaimana paradigma mereka, bagaimana visi misi mereka di Indonesia karena mereka capres gitu kan. Harusnya kan dilakukan seperti itu, tapi dia malah nyerang ke Gerung gitu. Cuman dia aja guys yang kita lihat yang Gerung, lain nggak ada. Lain itu semuanya fokus kepada capresnya. Masuk Gerung fokus pada capres. Dari sesi pagi dia fokus kepada Ganjar, sorenya Rocky fokus pada Anies. Nah ini jadi wali kota ini aneh guys. Dan tidak aneh ketika kita tahu bahwa dia adalah dari PDI. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa Ganjar yang kesannya dia tuh suka atau support Rocky, memuji Rocky, tapi dikelilingi orang-orang seperti ini, orang-orang yang benci dengan pengkritik. Jadi kelihatan sekali dia benci sama Rocky, kelihatan sekali. Kenapa? Ya, dia mengkritik Rocky di tengah-tengah acara yang harusnya fokusnya pada Ganjar dan Anies. Jelas sekali dia benci Rocky, jelas sekali guys. Ya, harusnya kan dia ikut bersama Rocky ikut mengkritik atau menanyakan pengen mengetahui paradigma dari keluarga ini, tapi tidak, dia malah lari nyerang Rocky guys. Nah itu masalahnya. Nah lalu yang kita udah bahas tadi tentang video yang sebelumnya itu dia ngomong tentang ekologi, apa dia mengerti beda antara ekologi dengan geologi, di mana Rocky ngomong tentang ekologi, dia malah menuduh Rocky ngomong tentang geologi, salah besar. Yang kedua lagi guys, nah, jadi gini, dia udah jelas-jelas Rocky memaparkan sebelumnya bahwa masalahnya adalah kenapa IKN itu harus dihentikan karena ya kan Jakarta mau tenggelam ya, Jakarta termasuk kota-kota lain, tempat-tempat lain di dunia yang terletak di pesisir itu akan tenggelam karena air muka tanah terus turun. Kenapa? Karena air laut naik. Dari mana asal air laut naik? Dari mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Kita tahu ya, di kutub utara dan kutub selatan itu ada es, iceberg gitu kan, ada gunung es yang mencair ketika dunia panas. Nah, kita sebutnya adalah pemanasan global. Dari mana tanya pemanasan global? Dari emisi karbon, yang mana perkembangan hutan, ya kan, banyak lahan gundul. Jadi hutan tuh lenyap. Karena hutan itu adalah perputaran dunia yang mencegah panas, ya. Hutan itu harus dijaga. Nah, ini malah hutan di Kalimantan mau dibabat. Dijadikan ibu kota. Karena mereka nanti kalau wali kota itu masih dibangun di Kalimantan, hutan tuh habis guys ya, nggak tersisa lagi. Diganti dengan padang golf, ya kan, beton. Apa nggak makin panas dunia ini? Jika Jakarta akan makin tenggelam. Kan itu yang disampaikan Rocky. Jadi penyebab tenggelam Jakarta adalah pembunuhan hutan di mana-mana. Nah, ini mau ditambah di Kalimantan. Itu logikanya. Nah, apa kata Dani Pomanto ini, udah Makassar ya? Dia malah ngomong tentang gempa, nggak masuk akal guys. Dibilang, Jawa itu banyak gempa, jadi makanya lebih aman dipindahkan ke Kalimantan gitu kan? Guys, gempa bisa diatasi. Gimana caranya? Dengan membuat bangunan tahan gempa. Jepang itu ada tahu, Jepang itu ya, itu gila-gilaan gempanya, Jepang itu. Tapi mereka survive kenapa? Karena mereka bikin bangunan tahan gempa. Itu masalah itu, ada solusi. Ya, bangunan tahan gempa. Tapi kalau pemanasan global solusinya apa? Ya, reforestasi. Hutan itu dijaga, gitu loh guys. Gak ada yang lain, gak ada. Nah, jadi kalau gempa bisa diatasi dengan itu, ya kan? Kalau misalnya di gempa di Jepang nih, kita tahu ya gempa terbesar di Indonesia itu jadi di 6 tempat ya, di Aceh, di Padang, di Jogja, Pangandaran, di Palu. Lalu satu lagi saya lupa guys di mana ya. Aceh, Nias, Padang, Pangandaran, Palu,
Satu lagi saya lupa guys. Yogyakarta ya, ada 6. Nah, itu ya bukan hanya di Jawa saja. Ada bayangkan ya, Aceh. Aceh Jawa nggak? Aceh itu Sumatera. Nias Jawa nggak? Nias itu Sumatera. Yang di Palu Sumatera nggak? Sulawesi. Yang di Jawa ya Pangandaran, Jogja, satu lagi mana ya? Hanya 2 lah mungkin guys, 2 atau 3. Sisanya Sumatera. Sama di 3. Sumatera 3, Jawa 2, Palu 1. Jadi gempa terbesar justru paling banyak di Sumatera. Sumatera 3, Jawa 2, Palu 1 di Sulawesi. Nah, jadi nggak masuk akal kalau ngomongnya ke gempa larinya. IKN harus dibangun untuk menghindari masalah gempa. Gempa itu diatasi dengan bangunan tahan gempa, ya. Lalu kayak gunung meletus, ya tinggal dilarang orang membangun pemukiman di lereng gunung. Kasih cara aman, misalnya berapa kilometer dari kaki gunung misalnya. Selesai. Nggak mesti harus meninggalkan pulau yang ada gunungnya, enggak. Itu masalahnya guys ya, itu harus dipahami. Nah, karena nggak mungkin karena gunung itu kan meletusnya berapa ratus tahun sekali misalnya. Nah, kita nggak mungkin membuat hal seperti itu. Jadi itu ada hal-hal yang kan ada evakuasi, ada mitigasi gitu kan. Nah, jadi itulah gunanya ada Badan Penanggulangan Bencana, ada pemantau aktivitas gunung kan ada itu. Nah, jadi bukan itu masalahnya, tapi yang nyata-nyata itulah tenggelamnya dunia ini, guys. Ingat ya, ketika dunia tenggelam, ya ingat ya, karena gunung. Jadi kalau Gunung Merapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Ingat ya, ketika gunung api meletus itu kita bisa cegah, nggak bisa cegah. Tapi kalau pemanasan global bisa kita cegah, itu masalahnya. Nah, Anda mau pindahkan kemanapun ibu kota, ya, itu tidak akan bisa menghilangkan Gunung Merapi meletus, tidak bisa, guys, tidak akan bisa. Tapi ketika Anda membangun ibu kota baru, itu Anda bisa malah mempercepat proses penenggelaman Jakarta dan kota-kota lainnya di pesisir pantai. Itu masalahnya. Jadi apa yang dilakukan dengan membangun ibu kota itu adalah mempercepat proses penenggelaman Jakarta dan kota-kota lainnya. Itu masalahnya, guys. Ya, apa yang dilakukan itu jelas-jelas makanya berkembang buruk. Tapi ketika Anda pindahkan ibu kota karena alasan Gunung Merapi, gempa, itu bukan solusi. Kenapa? Karena ada solusi lain yaitu bangunan tahan gempa dan biaya pun lebih murah, gitu kan. Nah, dan tentu tidak mengacaukan ekonomi dan segala macam, karena orang kalau pindah itu butuh adaptasi, ya kan, butuh segala macam, gitu. Jadi ini sangat-sangat tidak elok menurut saya, gitu guys ya. Udah menyebabkan pemanasan global. Anda tahu ya, Eropa itu berarti bayar mahal untuk Indonesia mau menjaga hutan di Kalimantan. Harusnya kita jaga itu. Plus kita ajak, kita dorong, kita paksa mereka juga melakukan hal sama. Jadi kita bilang, you suruh kita menjaga hutan Kalimantan. You ngapain? Nah gitu harusnya kan. Bukan malah udahlah mereka tidak mau menjaga hutan-hutan mereka, kita pula ikut ternyata mereka. Sama rusaknya mereka. Itu yang terjadi kan dengan ikan itu. Nah itu yang harus dia dipahami logikanya. Jadi wali kota Makassar ini nggak ngerti tentang hal itu, guys. Kalau pikirnya terbatas. Orang ngomong tentang ekologi, dia nuduhnya larinya kayak geologi, nggak nyambung. Orang ngomong tentang ngomong tentang proses pemanasan global, pembunuhan hutan, jadi ya hutan lindung jadi hutan beton. Dia ngomong tentang gempa, kan nggak nyambung, guys. Nah itu masalahnya. Jadi makanya saya heran ada orang sini ya betul-betul benci sekali sama Rocky Gerung, betul-betul benci sama politik. Makanya kita heran nanti bagaimana Ganjar bisa. Jadi saya pengen deh kalau saya ada di forum itu saya pengen bertanya bagaimana Pak Ganjar tuh bisa mengatasi orang-orang ini. Ya Pak Ganjar tuh dikelilingi orang-orang yang benci aktivis, orang-orang yang benci politik. Ya itu faktanya. Ada Pak Adi Pemantoni yang tidak senang pada Rocky Gerung, ya. Lalu ada yang orang-orang melaporkan Rocky Gerung, itu semua dari PDIP. Nah, bagaimana bisa Pak Ganjar mengontrol orang-orang seperti ini? Dia menguji-uji aktivis, tapi faktanya orang-orangnya sekelilingnya seperti itu. Ini sangat kacau, guys. Jadi kalau Pak Ganjar memang tulus, dia memang suka atau dia tuh dukung, support, mendengarkan orang-orang Rocky, artinya dia berada di kolam yang salah. Karena dia berada di kolam PDIP yang suka lapor-lapor, polisi yang suka menyerang aktivis, yang benci pada para politik. Nah itu masalahnya. Jadi
Pak Ganjar tuh berada di kolam yang salah gitu. Nah, makanya sayangnya Pak Ganjar adanya di PDIP. Kalau memang dia jujur ya, tapi kita nggak tahu nih. Jangan dia kayak Pak Jokowi yang pura-pura baik sama orang, yang pura-pura ini rupa-rupanya tetap juga buzzernya begitu gitu kan. Nah, ini yang kita inginkan guys. Jadi sekali lagi ya, Ganjar berada di kolam yang salah, atau mungkin dia bukan hanya berada di kolam yang salah, tapi dia bagian dari kolam itu sendiri. Yang salah itu tadi. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.